Situs Bojonggaluh merupakan salah satu tempat bersejarah peninggalan Kerajaan Galuh. Situs yang terletak di Karangkamulyan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini dikelilingi oleh hutan cagar budaya yang luasnya mencapai 25 hektar. Banyak pepohonan rimbun yang umurnya mencapai 600 tahun. Di lokasi ini terdapat beberapa tempat yang dianggap keramat yang penuh misteri, hasil peninggalan Kerajaan Galuh. Di lokasi ini ada beberapa situs yang menyimpan kisah sejarah Prabu Ciung Wanara. Prabu Ciung Wanara merupakan penerus tahta Kerajaan Galuh. Namun, gejolak kerajaan yang terjadi pada masa itu membuat ibunda dari Ciung Wanara mengamankan bayinya untuk dihanyutkan di sungai bersama dengan sebutir telur. Feni dan tim Jejak Leluhur Nusantara akan menggali informasi sejarah yang ada di lokasi ini. Salah satunya Batu Pangcalikan yang merupakan sebuah singgasana raja pada zaman dahulu. Apakah Feni dan tim Jejak Leluhur Nusantara akan merasakan aura kedatangan para leluhur? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ditemani sang juru pemelihara, Feni dan tim menyusuri jalan kuno untuk mencapai lokasi Batu Pangcalikan. Jalan kuno merupakan jalan penghubung antara kerajaan pada zaman dahulu. Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis menetapkan jalan tersebut merupakan akses lalu lintas Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Sebuah jalan yang ketika tim melintasinya memancarkan aura mistis yang menyimpan kesaksian sejarah. Setelah berjalan melewati jalan kuno, Feni dan tim sampai di lokasi pertama dari kompleks situs Karangkamulyan. Batu Pangcalikan terdiri dari 3 area sakral, area depan, area tengah atau area penjagaan, dan area utama yang merupakan singgasana raja. Lokasi ini menelisik Feni untuk menggali informasi lebih jauh mengenai kisah bersejarah di tempat ini. Ini dulunya nih tempat apa gitu loh Kang? Nah, jadi ini salah satu lokasi pertama ya, lokasi ke-1. Nah, jadi ini dulunya bekas singgasana raja atau bekas pusat pemerintahan. Nah, jadi ini tempat berkumpulnya para raja. Nah, karena kenapa disebut Pangcalikan? Karena ini kerajaannya di Kerajaan Sunda. Jadi namanya itu bahasa Sunda. Pangcalikan itu bekas duduk. Nah, karena di sini ada sebuah batu yang berukuran 90 cm persegi bertingkat 5 yang warnanya putih. Nah, itu diduga bahwa itu bekas duduknya para raja. Pemirsa, ini saya merasakan di sini energinya besar sekali. Biasanya kalau saya merasakan energi besar di suatu tempat, itu dada saya terasa seperti apa ya, bahasa manusia umumnya tuh sesak. Tapi sebenarnya bukan sesak, cuman emang sebuah frekuensi sepertinya saya membahasakannya seperti itu. Ini berat sekali, energinya kuat sekali ini. Kang Agus, kenapa ini kayak gini? Kok saya ngerasain ini? Ada apa, Kang? Karena ini kita udah memasuki gerbang utama singgasana raja. Jadi tidak bisa semua orang masuk ke sini zaman dulu. Pada karena zaman ini dulu. Ruang utama khusus untuk para raja. Makanya kita ya udah juga auranya pasti dapat karena ini salah satu situs yang sangat disakralkan. Salah satu patilasan yang ada di situs Pangcalikan di sini, nah itu salah satunya batu yang berbentuk persegi 4 itu. Ini ya Pak ya? Nah, jadi itu persisnya itu bekas duduknya para raja. Nah, jadi kalau si Pati mau menghadap itu ada batasnya sampai sini. Ini batu ini salah ya, satu batu ini ya Kang ya? Ini batas kalau si Pati mau menghadap ke sang raja. Tuh. Nah, jadi batu-batu yang ada di sini itu ini batu
yang ditumpuk ini yang kalau menurut para ahli penelitian jenisnya punden berundak. Ini bukan dibikin zaman sekarang. Ini dari pertama berdiri kerajaan udah dibikin. Kang, ini kan berarti kan masih banyak tempat yang akan kita datangi ya Kang ya. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan kita, karena saya di sini ngerasain cukup berat sekali gitu ya. Dalam arti kata ini banyak banget yang datang yang saya lihat. Ini yang udah terlihat aja ini udah ada sekitar 5 ya. Saya lihat di depan saya ada 2 orang gitu kan. Dan belum lagi di pojok sana ini udah terlihat pas saya. Jadi sayanya jadi ngerasa yaudah yuk Kang yuk kita keliling-keliling lagi ya. Setelah Feni dan tim Jejak Leluhur Nusantara berkunjung ke lokasi Batu Pangcalikan, kini Feni dan juru pemelihara Karang Kamulian akan mengunjungi situs Sangyang Bedil. Tempat ini merupakan sebuah tempat rahasia pada masanya dan tidak banyak orang yang mengetahui lokasi ini. Karena di sini merupakan tempat gudang persenjataan kerajaan pada zaman dahulu. Di sini nih dulunya pemirsa Jejak Leluhur Nusantara tempat disimpannya senjata. Kalau pada zaman dulu itu namanya Sangyang Bedil. Nah luasnya seperti ini gitu kan. Tuh nggak terlalu luas sih memang, tapi ini tempatnya ini justru tempat yang paling rahasia pada zaman dulunya karena berkumpulnya senjata-senjata yang untuk melawan musuh. Oke? Nah Kang, berarti pada zaman dulu itu senjatanya berupa apa Kang? Nah ini kalau kita mungkin cenderung dengan bedil ya, karena namanya itu Sangyang Bedil. Bedil. Bukan berarti senjata zaman dulu dari bedil, karena itu cuma simbol aja. Bedil itu alat perang. Kemungkinan dulu di sini, karena di sini ada beberapa zaman ya, ada di zaman kerajaan prasejarah, masa Hindu-Buddha, kerajaan Islam. Nah, jadi bentuk senjatanya ya ada yang dari batu, ada yang dari logam gitu. Makanya mungkin di sini salah satu senjata masih terbentuk dari batu. Nah, Gitu. kita melihat bahwa kok tempat senjata itu tidak ada senjatanya mungkin. Nah, kita jangan dilihat dari mata telanjang kita ini, kita lihat dengan mata hati kita. Nah, karena keunikan zaman dulu itu senjatanya itu bisa dihilangkan dari pandangan kita. Ini apa nih Kang? Nah, ini tadinya ini kan berdiri, ini patahannya. Oh ini iya. berbentuk seperti bedil. Nah, ini Bedil. jenis batunya, itu jenis batu lingga. Ini. Nah, jadi mungkin kita cenderung dengan senjatanya. Sebenarnya karena Karhun di sini itu membuat sesuatu itu ada maknanya sebenarnya. Iya, Kita gali dari mulai awal aja, lokasinya 25 hektar. Nah, itu melambangkan para nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Terus di sini ada 9 lokasi. Kita tahu wali itu ada 9. Tuh pemirsa di rumah. Terus di sini itu ya kan? kita tadi menginjak ke lokasi pertama Pangcalikan, bekas singgasana raja atau pusat pemerintahan tempat musyawarah. Nah, jadi kalau kita itu kalau kepengin hidup damai, tidak ada saling salah menyalahkan, kita harus musyawarah. Nah, kita menginjak ke lokasi yang kedua yaitu Sangyang Bedil, gudang senjata atau penyimpanan alat-alat perang. Nah, kita harus bisa memerangi hawa nafsu. Setelah dari Sangyang Bedil, Feni dan tim akan napak tilas ke lokasi berikutnya, yaitu Sabung Ayam. Sabung Ayam merupakan salah satu tempat ikonik di situs Karang Kamulian. Terdapat bantaran tanah lapang dan sebuah pohon besar tepat di tengahnya. Lokasi ini menggelar sebuah sayembara kerajaan untuk melakukan sabung ayam. Pohon besar yang menjulang tinggi merupakan saksi sejarah yang diyakini sebagai pengabul doa bagi siapa saja yang dapat menjalankan ritualnya. Bagaimana sebenarnya kisah legenda Prabu Ciung Wanara yang sebenarnya? Nah, ini ada satu pohon yang disebut pohon ungu atau bungur kalau di sini. Bungur. Nah, jadi kalau pohon bungur itu di mana-mana tidak ada yang lurus. Nah, ini pohonnya sangat lurus, terus di bawahnya tidak ada akar timbul. Oh iya. Nah, jadi di sini kalau zaman dulu itu cara menanyakan kepada Tuhan secara langsung.
Di Sabung Ayam ini beda dengan lokasi yang lain, karena di sini tidak ada bebatuan, ini berbentuk lapangan. Karena ini dulu dijadikan sebagai tempat sayembara ngadu ayam antara Ciungwanara dengan Tamperan Brahmawijaya. Karena kita tahu dalam cerita legenda rakyat, Ciungwanara itu dia tidak tahu bahwa dia itu seorang anak raja, karena dia dihanyutkan dulu ke sungai Sipatahunan, yaitu ke sungai Citanduy. Nanti diketemukan sama Aki Balangantrang, nanti dibesarkan di daerah Rancah Geger Sunten. Nanti setelah Ciungwanara dewasa, dia ikut sayembara di tempat yang ada di sini. Ya, dia bisa memenangkan pertandingan sayembaranya, makanya dia merebut lagi tahta kerajaan Galuh yang bapaknya itu dikudeta oleh patihnya sama Tamperan Brahmawijaya. Mungkin Bunda bisa mencoba ya. Iya, saya coba. Jadi di sini ada batasnya. Di sini. Ini di sini batas mulai berjalan. Iya. Ini ada apa? Simbolnya begini ya. Kita pertama. Tapi kok saya pas di situ kan tadi kita kayak agak. Ya ini simbolnya gitu. kan seperti ini. Jadi kita simbolnya itu sebelum melakukan sesuatu kita harus berdoa dulu. Iya. Kalau kita mau mencapai sasaran, kita harus punya keyakinan, kita harus berjalan dengan penuh hati-hati. Benar. Itu simbol sebenarnya. Simboliknya ya Kang Jadi ya. kalau kita kepingin cita-citanya tercapai, kita jalannya juga harus hati-hati. Rekam jejak para leluhur memiliki nilai tersendiri bagi yang ingin mengetahuinya. Seperti riwayat kisah yang terjadi di situs Karangkamulian ini. Ketika kita sudah mengetahui cerita legenda yang terjadi, apakah kita masih harus berkompromi dan tidak mempercayainya? Yang jelas, tempat ini telah jadi saksi kebenaran yang terjadi. Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini, Feni dan tim Jejak Leluhur Nusantara akan mengajak pemirsa di rumah untuk berkunjung ke situs keramat beraura mistis yang ada di Gunung Salak. Jejak leluhur bagaikan lorong waktu yang dapat membawa kita menyusuri kehidupan dalam sejarah. Setelah menjajaki kisah kehidupan dari Ciungwanara, kali ini tim Jejak Leluhur Nusantara akan membawa kita lebih dalam menyusuri waktu ke zaman Megalitikum, yaitu dengan mengunjungi situs pasir manggis yang ada di Gunung Salak. Gunung Salak memang terkenal memiliki kekayaan peninggalan leluhur zaman Megalitikum. Namun, selain itu gunung ini juga dikenal dengan berbagai cerita mistis. Jika sebelumnya sempat mengunjungi situs Calobak, kali ini Feni dan tim kembali ke Gunung Salak dan mengunjungi situs Pasir Manggis untuk mencari tahu lebih lanjut apakah adanya keterkaitan situs peninggalan Megalitikum ini dengan cerita-cerita mistis yang ada di Gunung Salak. Situs Pasir Manggis terletak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk sampai ke situs tersebut, tim Jejak Leluhur Nusantara harus mendaki gunung kurang lebih selama 1 jam. Kita masih di tengah perjalanan. Itu tim saya di belakang semua. Dan kali ini tim Jejak Leluhur Nusantara mengajak beberapa rekan anak muda mereka agar menyaksikan bagaimana sejarah-sejarah yang terdapat di Indonesia. Pemirsa, nafas saya sudah ngos-ngosan. Ikuti terus perjalanan kami. Ada yang unik dari Pundan Berundak di situs Pasir Manggis. Terdapat beberapa sosok misterius yang ternyata menjadi bagian dari sejarah masyarakat sekitar. Kedua sosok ini sering disebut sebagai kakek atau aki dan nenek atau nini pakebonan. Siapakah sosok kakek dan nenek ini?
Apakah keterkaitan antara Punden Berundak yang merupakan tempat pemujaan roh leluhur dengan kedua sosok ini? Serabut-serabut pohonnya. Serabut-serabut pohonnya, Misa. Oke. Alhamdulillah kita sampai ke Kabayan. Akan ulas di sini terdapat petilasan keramat apa aja. Oke. Sesampainya di situs Pasir Manggis, Feni dan tim melakukan ritual doa sebelum melakukan penelusuran lebih jauh terkait sosok kakek dan nenek Pakebonan. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya bersama tim Jejak Leluhur sudah sampai di Pasir Manggis, dan konon katanya di tempat sini terdapat sebuah petilasan keramat sosok seorang Aki Pakebonan dan Nini Pakebonan, di mana di sini terdapat sejarah dari masyarakat setempat. Nah, untuk selengkapnya nanti saya akan berbicara bersama Kang Denny, yang dimana beliau adalah seorang juru pemelihara yang diberikan kepercayaan untuk memelihara lokasi ini. Pemirsa, saya sekarang sudah bersama Kang Denny, yang dimana beliau adalah sebagai juru pemelihara tempat di sini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan kisah apa saja yang terdapat di lokasi ini. Silakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan tadi kita udah ke situs Pasir Manggis ya. Pasir Manggis. Ya, situs Pasir Manggis. Itu sebutan masyarakat di sini itu namanya Patilasan Sikabayan. Atau sering disebut juga Nini Pakebonan, kakek Pakebonan di situ. Ya, itu terdiri ada Punden Berundak, salah satu peninggalan dari masa prasejarah masa Megalitikum. Nah, berarti kan tadi ada Akang bilang di sana itu ada petilasan Aki Pakebonan dan Nini Pakebonan. Nah, beliau sendiri itu adalah sosok tentunya mempunyai nilai sejarah di Gunung Salak ini. Nah, beliau itu sosok seperti apa, Kang? Dulu itu kan di sini bercocok tanam. Jadi kalau masyarakat di sini kalau misalkan mau bercocok tanam, biasanya hadiah dulu. Itu cerita masyarakatnya itu yang di atas itu nenek Pakebonan, kakek Pakebonan katanya tuh. Yang di atas katanya. Berarti termasuk budaya ya, Iya, Kang? budaya. Udah budaya ya. Budaya. Nah, biasanya itu dilakukan acara ritual itu berapa tahun sekali, Kang? Biasanya kalau misalkan kita mau panen, terus udah panen di situ biasanya. Terus yang keduanya sedekah bumi biasanya dulu masih ada. Sedekah bumi ya, Kang? Sedekah bumi. Nah, sedekah bumi itu berarti maksudnya kita menyerahkan kayak seperti tumpeng, Ya, kayak tumpeng. atau bikin selamatan atau gimana, Kang? Ya bikin tumpeng. Jadi semua masyarakat biasanya kumpul di sini untuk rasa syukur ya. Pada kumpul semua di sini. Berarti beliau itu adalah Aki Pakebonan dan Nini Pakebonan itu memang salah satu yang menjaga Gunung Salak berarti ya, Kang ya. Berarti sudah menjadi sebuah ciri khas budaya untuk masyarakat Jawa Barat, terutama ya penduduk setempat di Gunung Salak ya, Kang ya. Berbeda dari kesan mistis yang dimiliki oleh Gunung Salak, sosok kakek dan nenek Pakebonan yang ada di situs Pasir Manggis justru dipercaya masyarakat setempat sebagai pelindung ataupun penjaga di daerah tersebut. Walau keberadaan sosok mereka masih belum dapat dipastikan, namun Feni bahkan juru pemelihara pernah merasakan sendiri keberadaan sosok kakek dan nenek Pakebonan.
Lantas, energi apakah yang dirasakan Feni ketika munculnya kedua sosok tersebut? Adakah pesan khusus yang disampaikan kakek dan nenek Pakebonan ketika menghampiri Feni ataupun juru pemelihara? Tadi memang, tapi pas ketika saya di sana itu ya saya merasakan ya energinya positif ya, dan tadi ketika saya di sana ya ada ketika kita tawasulan lah, berdoa di sana terlebih dahulu kan. Memang yang saya rasakan tuh di sana kan beliau itu sosok yang sangat mengayomi para masyarakatnya gitu kan ya, penuh dengan ulas asih. Iya, ulas asih dan bijaksana itu kan. Yang kalau saya rasakan tuh ketika di sana tuh seperti itu. Pernah nggak Aki atau Nini selama Akang dinas gitu ya datang selain dengan seperti ini, selain dengan datang ke mimpi Akang gitu ya, pernah nggak datang nitip pesan atau datang secara berwujud atau seperti apa, pernah nggak Kang? Pernah juga Kang Denny dimimpiin sih kalau itu. Cuman pesannya itu kamu mah jangan tahu apa dulu, katanya harus dibersihin dulu tempatnya. Terus kalau misalkan ada pengunjung ke sini, kalau misalkan mau diantar, antar aja. Jadi udah dapat pesan seperti itu ya, Kang Denny udah dipercaya oleh beliau semua. Ya, nah memang saya tadi sedikit tertarik ketika di sana itu, ketika Kang Denny menyuruh saya meditasi di sana, karena memang Kang Denny sebelumnya dimimpikan untuk saya berkunjung ke sana gitu kan, karena dan sudah tersampaikan wujudnya, dalam arti kata terkabulkan gitu loh keinginannya. Dan saya senang sekali pemirsa gitu loh, karena kenapa saya senang ketika saya di sana, saya nggak nyangka beliau begitu ramahnya, dalam arti kata secara batin saya itu menyambut kami. Dan kalau ibarat bahasa manusia pada umumnya, tangan terbuka lah untuk menyambut kami ke tujuan di sana. Apa yang tampak pada mata merupakan cerminan dari apa yang terpendam dari dalam hati manusia. Kisah-kisah mistis yang beredar mengenai Gunung Salak justru berbanding terbalik dengan energi yang dirasakan oleh Feni. Kehadiran sosok leluhur, kakek dan nenek Pakebonan dipercaya sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan alam dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Demikianlah perjalanan tim Jejak Leluhur Nusantara hari ini. Nantikan perjalanan lainnya setiap Sabtu dan Minggu hanya di NET. Jejak Leluhur Nusantara mengungkap rahasia di balik sejarah.